Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amo Mesya dalam RSM pada hari Senin biasa pekan ke-24. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu, dan selamat memulai pekan yang baru. Kiranya dalam pekan ini segala rencana, harapan, dan niat Anda dapat tercapai dengan baik. Dan tentunya semoga Anda bahagia dan senantiasa semangat dalam menjalani hari-hari dalam pekan ini, tentunya dalam terang dan rahmat Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, di mana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dikisahkan bahwa Yesus masuk ke Kapernaum dan di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus dan meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Dan orang-orang itu datang kepada Yesus dan dengan sangat meminta pertolongan. Katanya, ia layak untuk ditolong, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, mengasihi kita. Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ini seorang perwira yang sangat baik hati, yang sangat membantu masyarakat atau bangsa Yahudi. Dan Yesus kemudian pergi bersama-sama dengan mereka, dan tidak jauh dari rumah perwira itu, malah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus supaya ia jangan bersusah-susah. Sebab katanya, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ini sudah begitu menghargai hamba, pegawai ini begitu menghargai hambanya, dan bahkan menyuruh orang tua-tua. Dan kini dia justru merasa sangat tidak layak, sangat tidak pantas. Jadi satu hal yang memang boleh dibilang iman yang sangat rendah hati dari perwira ini. Nah, dengan sikapnya yang demikian, dan dia juga menganggap dirinya tidak layak untuk Yesus datang ke rumahnya. Dan dia katakan dia sendiri seorang bawahan dan di bawahnya ada prajurit. Ya. Jika ia memberikan perintah, maka mereka akan melaksanakan. Tapi bahwa ada hal yang penting di sini, bahwa dia menganggap dirinya tidak layak untuk Tuhan datang kepadanya. Saudara, iman yang rendah hati inilah yang dipuji Yesus. Dan Yesus kemudian menyatakan bahwa iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Iman yang rendah hati justru mengantar kita untuk senantiasa menghargai siapa saja, untuk senantiasa memberikan perhatian pada siapa saja, tidak memandang status dan kedudukan, untuk senantiasa mengasihi secara tulus dari dalam hati, bukan dengan maksud atau dengan embel-embel atau dengan suatu hal yang lain. Ya. Dan ini sungguh suatu iman yang dipuji oleh Yesus. Mari kita belajar untuk rendah hati, memiliki iman yang rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama, dengan memberikan perhatian pada siapapun tanpa memandang kedudukan, status, dan apapun dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan semoga dengan demikian juga kita berkat iman ini, kita layak di hati Tuhan, kita layak mendapatkan belas kasih dan kerahiman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pagi ini yang memberikan kepada kami
pembelajaran, inspirasi untuk senantiasa rendah hati dalam bersikap, memiliki iman yang rendah hati, untuk menghargai setiap orang sesuai dengan martabatnya, bukan karena untuk kepentingan kami. Terima kasih juga atas Yesus Putramu yang hadir dan menjawab kebutuhan jasmani dan rohani begitu banyak orang, terutama juga untuk kami sendiri. Kami persembahkan kepadamu seluruh diri kami. Berilah kami kekuatan dan Roh Kudus-Mu agar memiliki iman yang rendah hati dan juga senantiasa menghargai siapapun yang ada di sekitar kami. Dan bagi kami yang memiliki kerapuhan ragawi jasmani karena sakit penyakit, Tuhan, kuatkan dan sembuhkanlah kami berkat jamahan kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang mau kasih turun tinggal untuk saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.